Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hasil identifikasi dan layanan intervensi pada anak dengan hambatan majemuk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Siska Alfiana, Ariska Istiqomah Adayani, Rizkia Mukminah, Dinda Amalia Salehah, Humaidi, Anissa Mardiah, Oktaviani Setianingsih, Siti Saidah Kamal, dan Rasanandra Putri. Oke, untuk pembahasan kita pada kali ini adalah hasil identifikasi anak dengan hambatan majemuk, hasil instrumen identifikasi, layanan intervensi guru, layanan intervensi orang tua, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Identitas anak. Nama Ahmad Nabiha Rahman, tempat tanggal lahir Banjarmasin 22 Mei 2017, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak ke dari jumlah saudara 1, nama sekolah SLB Negeri Kota Banjarbaru, kelas 8, alamat Jalan Palem, Komplek Lambung Mangkurat. Riwayat kelahiran dan perkembangan. Perkembangan masa kehamilan baik, penyakit pada masa kehamilan tidak ada, usia kandungan 9 bulan, riwayat proses kelahiran baik, tempat kelahiran klinik bidan, penolong proses kelahiran bidan, gangguan pada saat bayi lahir, pada saat lahir badan anak biru karena terlilit tali pusar, berat bayi 29 kg, panjang bayi 48 cm, tanda-tanda kelahiran pada bayi mengalami keterlambatan pada proses perkembangan dari usia 0 bulan sampai 12 bulan. Perkembangan pada masa balita. Menyusui ibunya hingga umur 1,5 tahun, minum susu kaleng hingga umur sampai sekarang, imunisasi lengkap, pemeriksaan atau penimbangan rutin, jarang, kualitas makanan baik, kuantitas makanan sedikit, kesulitan makan tidak. Perkembangan fisik. Dapat berdiri pada umur belum bisa, dapat berjalan pada umur belum bisa, naik sepeda roda 3 pada umur 2-3 tahun, naik sepeda roda 2 pada umur 5 tahun, bicara dengan kalimat lengkap belum mampu, kesulitan gerak yang dialami semua anggota tubuh, status gizi baik, riwayat kesehatan baik, penggunaan tangan dominan kiri. Perkembangan bahasa. Meraba atau bercelonteh pada umur 2 tahun, mengucap suatu kata yang bermakna kalimat Miss Pak berarti Bapak pada umur 4 tahun. Berbicara dengan satu kata bermakna pada umur 4 tahun. Berbicara dengan kalimat lengkap sederhana pada umur belum bisa. Perkembangan sosial. Hubungan dengan saudara, anak tunggal, hubungan dengan teman, baik, hubungan dengan orang tua, baik, hobi berenang, minat khusus, jalan-jalan. Perkembangan pendidikan. Masuk TK pada umur 8 tahun, lama pendidikan di TK 3 bulan, kesulitan selama di TK, awalnya sulit beradaptasi, tapi sekarang tidak kesulitan. Masuk SD umur 8 tahun, kesulitan selama di SD berkomunikasi, pernah tidak naik kelas, pernah pada saat kelas 4 SD. Pelayanan khusus yang diterima oleh anak, parali ketika SMP, prestasi belajar tidak ada, mata pembelajaran yang paling sulit, matematika, mata pembelajaran yang disenangi, menggambar, keterangan yang dianggap perlu, tidak ada. Hasil pengisian instrumen identifikasi. A. Hasil pengisian lembar checklist observasi identifikasi anak dengan kelainan majemuk. Dari hasil identifikasi yang kami lakukan,
anak mengalami hambatan majemuk yaitu tunagrahita dan cerebral palsy. Jadi anak ini kesulitan dalam hal mobilitasnya, seperti berdiri, memegang objek, dan berjalan. Karena otot tangan dan kakinya yang bergerak tidak terkontrol, jadi dia harus duduk di kursi roda atau duduk dengan kursi khusus. Anak masih tertinggal dalam pembelajaran pada anak seusianya. Dalam hal komunikasi, juga anak kesulitan ketika ingin mengatakan berbicara, maka anak terhambat dalam hal komunikasi verbal. Untuk nonverbal, anak bisa menyampaikan walau terkadang tidak terlalu dipahami oleh lawan bicara. Untuk kegiatan sehari-hari, anak juga dibantu oleh ibunya. Hasil pengisian pedoman wawancara identifikasi anak dengan hambatan majemuk. Dari hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, ibu tidak memiliki riwayat penyakit saat mengandung anak. Obat yang dikonsumsi oleh ibu saat mengandung berdasarkan anjuran dari dokter seperti vitamin untuk kehamilan. Umur kandungan ibu mengandung anak normal yaitu selama 9 bulan. Ketika ibu memeriksa kondisi anak kepada dokter, anak memberikan vonis bahwa anak menderita cerebral palsy dan hambatan pada intelektualnya. Dari pernyataan tersebut, orang tua langsung mengikutkan sertakan anaknya pada terapi psikoterapi. Psikoterapi pada anak cerebral palsy mencakup peregangan, penguatan, dan pengaturan posisi. Psikoterapi yang diberikan kepada anak cerebral palsy secara signifikan memperbaiki fungsi motorik sehingga meningkatkan kualitas hidup anak cerebral palsy. Berdasarkan hasil temuan dokumentasi identifikasi anak dengan hambatan majemuk, saat kelompok melakukan kegiatan wawancara dengan guru, kelompok menemukan dokumentasi hasil identifikasi guru yang menyatakan bahwa anak mengalami ketunagandaan atau bisa disebut juga dengan kelainan majemuk. Layanan intervensi guru. Profil sekolah NPSN 69896976, status negeri, bentuk pendidikan SLB, status kepemilikan pemerintah daerah, SK sekolah 356 tahun 2011, tanggal SK pendirian 2011-1205, SK izin operasional 036 tahun 2015, SK izin layanan operasional 150305, kebutuhan yang dilayani A, B, C, C1, D, D1, FH, PQ, status bos bersedia menerima, waktu penyelenggaraan sehari sepenuh, bersertifikat, belum bersertifikat. Kurikulum sekolah. Sekolah ini masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian guru memodifikasi kurikulum tersebut sesuai dengan kemampuan anak. Layanan intervensi guru. A. Perencanaan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, setiap tahun ajaran baru dilakukan asesmen terlebih dahulu kepada anak. Biasanya sudah ada rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hambatan penglihatan, pendengaran, atau sebagainya. Pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran di satu kelas terdapat 4 orang anak dengan kecacatan yang sama, yaitu cerebral palsy dan 2 anak yang mampu menggunakan meja dan kursi. Jadi di kelas tersebut terdapat 2 meja dan kursi untuk siswa seperti di sekolah pada umumnya. Dan terdapat 2 anak yang menggunakan kursi roda sehingga anak yang menggunakan kursi roda diposisikan di tengah kelas, tepatnya di depan papan tulis. Sedangkan 2 anak dan kursi untuk anak lainnya diletakkan di samping di dekat jendela. C. Evaluasi pembelajaran. Bentuk soal yang digunakan ialah soal pilihan ganda sederhana yang terdiri dari pilihan A dan B. Dan untuk soal esai hanya menginstruksikan anak agar memilih benda. Misalnya pembelajaran mengenai transportasi, disediakan gambar kapal dan pesawat. Kemudian anak diperintahkan untuk menunjuk mana transportasi di air. Soal tersebut berjumlah 20 pilihan ganda dan 5 soal. Layanan pengembangan bagi siswa dengan kelainan majemuk.
A. Pengembangan komunikasi anak dengan hambatan majemuk. B. Pengembangan perilaku anak dengan hambatan majemuk. C. Pengembangan konsep anak dengan hambatan majemuk. D. Pengembangan bina diri anak dengan hambatan majemuk. Layanan intervensi orang tua. 1. Berdasarkan pendampingan orang tua saat pembelajaran di rumah. Berdasarkan hasil wawancara, orang tua memberikan pendampingan biasa seperti anak pada umumnya, yaitu membantu anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Orang tua membantu anak dalam menuliskan jawaban dan membantu merekam jika tugas diberikan oleh guru berupa video. 2. Kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran di rumah. Adapun kendala yang dihadapi orang tua dari siswa adalah merasakan kesulitan pada saat mendampingi atau mengajari materi yang diberikan oleh guru di sekolah. Hal ini dikarenakan orang tua kesulitan saat berkomunikasi dengan anak cerebral palsy. Yang dialami anak mengakibatkan anak tidak dapat berkomunikasi secara verbal dan kesulitan berkomunikasi nonverbal. Akibat kendala tersebut menyebabkan kurang maksimal pendampingan yang diberikan orang tua kepada siswa. Dukungan sarana prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua di rumah. Tidak banyak dukungan sarana dan prasarana yang diberikan orang tua kepada anak. Hanya ada beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh orang tua, seperti meja khusus yang didesain agar digunakan saat anak duduk di kursi roda, dan buku-buku dari sekolah. Layanan terapi yang diikuti siswa dengan hambatan majemuk saat ini tidak ada layanan terapi yang diikuti anak. Anak hanya mengikuti layanan terapi yang diberikan pihak sekolah seperti belajar mengarap, belajar mengontrol gerak tubuh, belajar berdiri, dan lain-lain. Kesimpulan. Dari ini disimpulkan bahwa individual penyandang hambatan majemuk adalah individu yang memiliki hambatan lebih dari satu, seperti kombinasi hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran dan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dan motorik, dan lainnya. Berdasarkan hasil observasi, identifikasi, dan wawancara kami lakukan dapat disimpulkan bahwa subjek mengalami hambatan majemuk, yaitu cerebral palsy dan tunagrahita. Layanan intervensi yang dilakukan oleh orang tua dan guru yaitu layanan yang mampu meningkatkan kemampuan anak untuk mengontrol gerak tubuh dan bina diri. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.